Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, nangkap iblis. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'u Allah, atii'ur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kita seluruh umat Islam, khususnya keluarga besar Teropong Wak Lebay, selalu dalam karunia perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku seiman seislam, aku berharap kalian baik-baik saja seperti aku. Aku berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat seperti aku. Ini ada sedikit mau kusampaikan ini kepada saudara-saudaraku yang manhaj salaf. Aku senang kalian kritik. Memang hidup harus dikritik. Tapi kritiklah aku dengan Al-Quran atau hadis Rasulullah. Jangan kalian kritik aku dengan pendapat kalian. Jangan kalian kritik aku dengan akal hawa nafsu kalian. Aku lebih pintar dari kalian masalah akal. Aku lebih lihai bertutur kata daripada kalian. Kritiklah aku dengan Al-Quran. Kritiklah aku dengan hadis Nabi. Ya, di kolom komentar ada yang mengatakan dengan caraku, penampilanku, mungkin cara bahasaku bisa merusak salaf. Salah pemikiran Anda. Salah. Ini saya luruskan di sini nih. Karena kalau di kolom komentar begitu banyak, saya nggak bisa jawab satu persatu, masalah waktu. Saya harus cari data, cari referensi, baca kitab A, kitab B. Ini kesempatan, ini saya ungkapkan semuanya. Nilai saya dengan ilmu, bukan dengan kebencian dan dengki. Siapa saja bisa ngaku salaf. Kalau saya ingin merusak salaf, nggak seperti ini. Saya muncul di hadapan kalian semua. Nauzubillah min zalik. Jangankan sedetik pun, terpikir pun tidak di kepala saya untuk merusak salaf. Inilah saya. Nggak ada pencitraan, nggak dipoles. Saya bukan capres. Saya rakyat jelata. Saya rakyat jelata, hidup tumbuh apa adanya. Dalam lingkungan yang keras. Saya hidup di jalanan. Ini saya udah berusaha untuk berbuat baik. Dengan sikap yang baik. Ini usaha saya terus menerus. Insya Allah berproses. Ketahuilah saudara-saudaraku seiman seislam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisam bin Abdul Manaf memiliki 4 sahabat utama. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abdul Thalib. Keempat sahabat-sahabat Rasulullah itu berbeda karakternya. Berbeda. Itulah takdir dan warna. Kalau aku tidak sama dengan Anda, itu takdir. Anda tidak bisa seperti aku. Aku juga tidak bisa seperti Anda. Aku merdeka. Tidak pernah merayu-rayu siapapun. Inilah bahasaku. Kritik aku dengan Al-Quran. Kritik aku dengan hadis-hadis Rasulullah. Tapi jangan coba Anda mengkritik aku dengan pendapat pikiran Anda. Jangan. Islam agama terbuka. Islam agama yang nyata. Dan ingat,
Islam agama ilmu. Jika Anda belum berilmu, jangan komentar. Belajar dulu tentang Islam. Inilah keadaannya aku. Dan paksakan aku seperti Anda. Kalau Anda itu berdakwah dengan lemah lembut, ya bil hikmah, betul bil hikmah. Mungkin Anda sama saya berbeda asal muasal, berbeda latar belakang, dan Anda kaget lihat penampilan saya seperti ini. Dan Anda katakan, jangan sampai saya merusak salaf. Na'udzubillah min jalik. Saya sudah berbuat kemampuan sebatas kemampuan. Saya sudah menyampaikan risalah Islam semampu-mampu saya. Saudaraku seiman seislam, lebih baik diam jika memang belum cukup ilmu untuk komentar. Bicara Islam, bicara besar. Islam bukan agama pendapat, bukan agama dongeng, bukan. Nyata fakta, Quran hadis, Quran hadis. Di Quran terbuka. Terjemahannya nyata. Terjemahan Al-Quran itu 9 orang ahli Al-Quran. 9 orang ahli Al-Quran menerjemahkan Al-Quran ke bahasa kita, bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, sehingga kita paham maknanya. Lalu kita rujuk dengan kitab Ibnu Katsir, ahlinya ilmu tafsir dari seluruh ada kitab-kitab. Kemudian kita rujuk ke hadis-hadis kumpulan Bukhari Muslim, Imam Daud, Tirmidzi, dan banyak lagi kitab-kitab. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Bagaimana kita mempelajari kitab-kitab yang lain? Bagaimana kita mempelajari aliran-aliran yang lain? Mempelajari Quran dan hadis saja sampai mati belum selesai. Islam itu agama yang luas dan dalam. Luas tak terbatas, dalam tak terhingga. Ada ajaran tasawuf, tarekat, makrifat, sufisme. Nggak ada waktu kita belajar itu, nggak ada waktu. Nggak cukup umur kita mempelajari hal itu. Pelajari Quran, hadis, sirah nabawiyah, sahabat, sejarah hidup imam 4 mazhab. Jelas Islam itu fondamennya. Apa itu salafi? Kalau Anda mau cerdas, tinggalkan semua ajaran-ajaran, tinggalkan semua kitab-kitab selain kitabul Al-Quran dan As-Sunnah. Selain kitab-kitab para ulama-ulama pewaris Nabi yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kesempatan ini saya akan informasikan kepada saudaraku seiman seislam. Aku ini hanyalah kata pengantar atau mukaddimah dalam buku. Hanya kata pengantar. Keberadaanku di sini aku hanya kata pengantar atau mukaddimah dalam buku. Untuk pendalaman kajian, materi kajiannya itu yang punya wewenang adalah ahli ilmu. Ahli ilmu. Mereka itulah disebut ulama pewaris Nabi. Saya nggak berani menjelaskan secara panjang lebar. Saya takut salah karena saya kurang ilmu. Maka saya katakan saya sebagai kata pengantar atau mukaddimah dalam buku. Pendalaman materi kajian ulama pewaris Nabi. Ada Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ada Ustadz Abdul Qadir Jawas. Ada Ustadz Abu Farhan Aceh. Ada Ustadz Firanda, Ustadz Basalama, Syafiq Basalama, Zulkifli, dan masih banyak lagi ulama-ulama pewaris Nabi lainnya. Itu jadikan referensi pendalaman kajian materi. Kalau Anda ingin pendalam lagi, cari itu. Di YouTube banyak itu, di internet. Anda tinggal ketik Abu Usama LC. Nah ini dasar juga ilmunya nih. Ustadz Abu Usama LC atau Osama LC. Gue dalam. Marilah kita hati-hati bersikap. Benar aja kita salah. Apalagi salah. Bahaslah persoalan-persoalan yang ada dalil, yang ada hukum. Kalau masih bersifat samar-samar, nggak ada dasar hukumnya, tinggalkan. Buang waktu, tinggalkan. Mari kita ikuti. Bagaimana disebut kajian sunnah? Apa itu kajian sunnah?
Ulama poros Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdad menjelaskannya. Memang nggak panjang lebar. Ini hanya mukaddimah. Untuk pendalamannya bisa Anda cari nanti di medsos di internet. Apa itu Ahlussunnah? Saya hanya menyampaikan. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita perhatikan. Mari kita dengar dan kita simak. Pengajian sunnah, dakwah salafiyah sangat jauh dari mengkafirkan manusia. Karena hak mengkafirkan manusia adalah hak Allah dan Rasulnya, bukan hak kita. Kita mengikuti. Dan orang yang paling tahu tentang itu tentu orang alim, ahli ilmu. Siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia tidak kafir. Hak mengkafirkan adalah hak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah tidak gampang, tidak seenaknya, tidak semaunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak dengan kebodohannya mengatakan langsung fulan kafir, tidak. Tapi kalau penjelasan secara umum, perbuatan ini kalau dilakukan adalah kafir. yakni pengkafiran ada dua macam. Pengkafiran secara umum, perbuatan ini kalau dilakukan oleh manusia dia kafir. Ada yang ta'yin, ditentukan ABC-nya, fulan kafir. Ini perlu ditegakkan hujjah kepada fulan. Dan ini manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Adapun ahli bid'ah itu sangat mudah, ringan sekali mengkafirkan, karena manhaj mereka dibina atas dasar kejahilan dan hawa. Siapa yang tidak sepaham kepada mereka, maka mereka mengkafirkannya. Contoh yang terbaik bagi kita adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ketika Khawarij mengkafirkan mereka, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, bahkan yang sebelumnya Utsman bin Affan dan lain-lain para sahabat radhiyallahu anhum, apakah Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawannya membalas mengkafirkan mereka juga? Jawabnya tidak. Lihat keadilan para sahabat. Khawarij mengkafirkan Ali, Ali tidak membalas mengkafirkan mereka karena tidak ada dalil untuk mengkafirkan mereka. Oleh karena itu hadis-hadis Khawarij yang Nabi SAW katakan yamruquna minal Islam, mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya, demikian cepat. Bagaimana kita memahami hadis Rasulullah SAW ini? Lihat tatbik, penerapan para sahabat terhadap Khawarij ketika mereka berhadapan dengan Khawarij. Maka mereka tidak mengkafirkan Khawarij secara umum, walaupun mereka mengkafirkannya. Demikian juga para ulama Ahlus Sunnah tidak mengkufurkannya. Tarikh telah berbicara dari perjalanan warasatul anbiya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaih, mahkotanya ulama salaf, orang yang banyak menjelaskan tentang dakwah salafiyah pada masanya saat dakwah ini tidak dikenal oleh manusia, maka dia dikafirkan, disesatkan oleh begitu banyak kaum madzhab. Tapi apakah syekh membalas mengkafirkan dia? Mereka tidak. Bahkan syekh memberikan uzur. Kalau saya yang mengatakan seperti antum, saya kafir karena saya berilmu, sedangkan antum tidak tahu, gitu. Kepada Jahmiyah itu
yang mengatakan Allah fi kulli makan. Kalau saya yang mengatakan itu, maka saya kafir. Karena saya berilmu, tahu bahwa perkataan itu besar, perkataan itu kemungkaran yang besar, kesesatan yang besar, kekufuran. Saya berilmu, kamu yang mengatakan kamu tidak tahu. Begitu kurang lebih makna perkataan Syekh. Tidak ada seorang pun yang dikafirkan oleh Syekh. Walhal Syekh sampai hari ini dikafirkan oleh kaum madzhab, sekurang-kurangnya disesatkan dan lain sebagainya. Lihat ahlus sunnah tegak dengan ilmu dan keadilan, ahli bid'ah tegak dengan kejahilan dan hawa nafsu serta kezaliman. Menurut istilah syar'iyyah, kaum salaf adalah sahabat. Berdasarkan nas yang sebagiannya telah saya bacakan tadi. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ini sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini menurut istilah syar'iyyah. Kaum salaf adalah yang pertama sahabat, sehingga kalau dikatakan salaf maka ia identik dengan sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti sahabat, walladzina tabauhum bi ihsan. Pertama orang yang mengikuti sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu menurut istilah. Nah, orang yang mengikuti manhaj para sahabat tidak makan salafi, walaupun tidak berada di tiga atau salah satu dari tiga kurun itu. Nisbah kepada kaum salaf, menasabkan diri kepada manhaj salaf, dan dia yakni dengan benar tentunya menasabkan dirinya kepada kaum salaf, dan ini tidak tercela, mulia, karena manhaj salaf tidak lain melainkan kebenaran. Apakah setiap orang mengikuti kaum salaf? Tidak. Bishr tadi yang berdialog dengan Syafi'i, apa kata Syafi'i? Engkau dapati dari kaum salaf yang mengajak berdakwah seperti yang kau dakwakan. Berarti Bishr bukan salafi, tapi Jahmiyah. Ya. Nah, berarti ini kesalahan yang fatal. Orang Islam masuk Islam tentu telah berada di dalam hidayah Allah tabaraka wa ta'ala, hidayah yang besar. Namun mampukah ia, bisakah ia
memanfaatkan hidayah Allah tabaraka wa ta'ala, hidayah Islam itu. Karena itu setiap Muslim belum tentu mukmin. Mukmin pasti Muslim. Mukmin belum tentu muhsin. Orang yang mukmin belum tentu takwa. Oleh karena itu orang yang beriman diperintah untuk takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, seruan kepada orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berarti orang-orang yang beriman belum tentu takwa. Bisa takwa, bisa juga tidak. Tetapi dia masih berada di dalam keimanan. Orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, termasuk berbagai macam bid'ah, apalagi bid'ah penyimpangan terhadap manhaj yang hak, diperintah orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Dan tadi hadis terakhir yang saya bacakan tentang iftiraqul ummah, golongan yang selamat, ulama ahli ilmu mengatakan 72 yang terancam nar dan mereka tersesat. Kesesatan di dalam manhaj dan akidah yang akan menjalar dan merembet kepada kesesatan-kesesatan yang lain. Mereka tidak keluar dari Islam. Ada ulama mengatakan mereka salafi. Gak ada. Ulama mengatakan mereka ahli bid'ah, bukan salafi, padahal mereka muslim yang mengikuti manhaj salaf yang Nabi SAW katakan ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Al-Quran, kitabullah Al-Quran, dan as-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Itulah fondamen dasar Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.